Ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu tentunya oleh semua partisipan di sharing session pada pagi hari ini. Baik sebelum kita memulai sesi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ustazah Ade, izinkan untuk membacakan sedikit CV dari Ustazah Ade. Jadi saat ini Ustazah Ade merupakan MSc student or Master of Science student in Economic Development di University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Kemudian sebelumnya adalah lulusan dari Islamic Economy di University of Darussalam Gontor, dan beberapa mata kuliah atau course yang dijalani oleh Ustazah Ade saat ini adalah seperti Growth and Development, Green Finance, Economic Inequality, and Deprivation, dan tentunya Ustazah Ade ini adalah awardee dari LPDP. Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, izinkan saya mempersilahkan Ustazah Ade untuk 20 menit waktu dan tempat. Tafadhol. Terima kasih banyak Ustazah Nuha atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Glasgow, teman-teman. Dan selamat sore bagi yang di Indonesia. Perkenankan saya untuk sharing screen ya. Sebentar. Oke. Oke, ya. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul bersama di sharing season yang diadakan oleh IKPM Britania Raya terkait dengan rahasia mendapatkan beasiswa. Seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Ustazah Nuha, perkenalkan saya Ade. Saat ini saya sedang studi Economic Development di Glasgow, yang mana saya juga penerima beasiswa LPDP tahun 2021-2022 dengan PK 192. Hari ini saya akan bersamaan dengan Ustadz Ulwan, kita akan sharing session terkait dengan apa sih pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri seperti apa gitu. Nah, pada pagi hari ini saya fokus ke 3 hal terkait dengan memahami skema beasiswa, memahami karakteristik beasiswa itu sendiri, dan juga menulis esai beasiswa. A little bit disclaimer, saya tidak merepresentasikan penerima beasiswa apapun itu, meskipun saya juga sebagai awardee, tetapi di sini saya berdiri atau apa yang saya sampaikan pagi hari ini berdasarkan akumulasi dari pengalaman-pengalaman saya sebagai scholarship hunter sebelum saya belajar studying in University of Glasgow right now. Oke, so hal pertama nih yang ingin saya sharing dengan teman-teman adalah terkait dengan memahami beasiswa itu sebenarnya adalah cara kita memahami diri kita sendiri. Tidak banyak yang mungkin orang ketahui bahwasannya sebenarnya ketika kita ingin applying scholarship, itu juga kita sebenarnya trying to understand ourselves. As I learn from my journey, throughout my journey as scholarship hunter, ada 2 skema yang saya pelajari ketika mendaftar beasiswa, yaitu adalah secara filosofis dan secara praktikal. Secara filosofis artinya ketika kita mendaftar beasiswa, kita mencoba untuk memahami beasiswa itu sendiri, memahami diri kita sendiri, sehingga kita nanti bisa membentuk satu kesatuan utuh dalam sebuah visi yang kita nantinya sampaikan kepada pemberi beasiswa itu sendiri. Kemudian the other way, skema yang kedua itu adalah secara administratif
yang mungkin banyak teman-teman sudah ketahui seperti mempersiapkan tes bahasa, kemudian juga teman-teman mempersiapkan untuk mendaftar university atau mendapatkan LOA, mencari surat referensi, kemudian menulis esai, bahkan mempersiapkan wawancara. So it's all about the administrative way to apply scholarship seperti itu. Oke, nah yang pertama, ketika kita ingin memahami beasiswa, pertanyaan yang terbesit di kepala saya adalah, why do you want to pursue higher degree? Kenapa sih kok kita pengen nih pursuing higher degree S2 ataupun S3 atau yang mungkin pengen S1 di luar negeri? You have this, you have to own your own reason, you have to build your own reason why you want to pursue higher degree. Nah, ini adalah salah satu PR terbesar saya ketika I want to apply for any scholarships that I want to apply. Karena ketika kita ingin mendaftar beasiswa, sebenarnya hal inilah yang membedakan kita dengan para aplikan yang lainnya atau pelamar beasiswa lainnya seperti itu. So it's a big work karena kita harus research our potential, kita research passion kita di mana, kemudian apa sih yang bisa kita kontribusikan nantinya ketika kita kembali ke Indonesia, seperti itu. Nah, dengan memahami diri kita sendiri itu, kita nantinya akan building our vision. Kita pengen menciptakan visi kita, visi yang kita bawa ketika nanti kita belajar di luar negeri, khususnya mungkin kalau sekarang posisinya saya sedang di UK, seperti itu. Visi ini bukan visi yang diangan-angan, tetapi visi ini nantinya kita bisa implementasikan, seperti itu. Visi ini kita juga harus memastikan nih visi kita ini jelas, kuat, kemudian terukur juga, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa membentuk visi yang jelas, kuat, dan terukur seperti itu? Nah, kita bisa memulai sebenarnya step to build your own vision, itu ada 7 step. So, first of all, you have to identify the issue. You have to identify the problem around yourself. Jadi kita lihat apa sih problematika yang ada di sekitar kita. Kita melihat banyak nih, sebagai developing country, Indonesia sendiri pasti memiliki banyak permasalahan, baik itu dari ekonomi, sosial, kemudian health, dan lain sebagainya. Nah, apa yang teman-teman lihat dari sana? Kemudian setelah kita melihat problematika yang ada, apakah problem tersebut sudah terselesaikan atau belum? Kalau sudah terselesaikan, okay, we have to find another issue, another problem, yang mana yang mungkin people still working on it. People still trying to solve those problem, and one thing that you have to bear in your mind, oh, problem ini sangat-sangat urgent. Kenapa sangat urgent? Nah, itu juga kita harus bahas ketika kita mencoba untuk building our vision. Nah, dari situ kemudian kita coba melihat skill apa sih kira-kira yang bisa contribute to solve that problem. Nah, dari sini kita lihat kita memiliki potensial. Ada nih beberapa mungkin teman-teman yang saya temui sempat cerita, aku kayaknya nggak punya pencapaian yang wow, aku nggak pernah ikut organisasi dan lain sebagainya. Tapi setiap orang pasti memiliki keunikannya masing-masing ya, teman-teman. Setiap orang pasti memiliki potensinya masing-masing. That's your own work to research your potential. Pasti teman-teman ada. Nah, dari situ potensi yang teman-teman miliki, itulah nanti yang akan contribute to solve that problem. For example, karena saya pernah, I've been working in social community that work for financial literacy in Jogja. So I found out the problem that happened in Jogja itu secara inklusi keuangan itu bagus, tapi secara literasi masih rendah. Nah, ketika saya menemukan gap ini, saya mencoba melihat, skill apa sih yang bisa
saya kontribusikan di sini. Oh, misalnya I'm good at, for example, like um, advocating people or having a strong communication, seperti itu yang nantinya bisa trying to solve that problem, to educate people about finance, seperti itu misalnya. Nah, dari sinilah kita punya nih potensial yang bisa contributing untuk solving that problem. Nah, selain itu kita juga step selanjutnya yang keempat, teman-teman juga harus tahu value-nya apa nih yang teman-teman definisikan ketika you want to be one of the expert, you want to be one of the professional in that area, for example, the leader in financial literacy atau leader in our expert in another area. Apa sih value atau apa sih nilai yang dibutuhkan untuk menjadi sosok tersebut gitu. Misalnya, if you want to be a leader in a financial literacy or in finance in general, you have to have like good analysis, critical thinking, strong communication, skill, value-value yang bisa kita temukan di sana apa. Nah, dari value itu kita list, kemudian kita pasti akan menemukan nih adanya gap, the next point that kita proses untuk membuat visi ya. What is the gap that requires you to solve the problem? Nah, oh ternyata critical thinking saya masih kurang nih, atau I don't know much about finance, I don't know much about the economic development. Nah, dari situlah ketika kita menemukan gap inilah benang merah yang menjembatani kita, why we have to pursue our higher degree, seperti itu. Nah, dari situ kita tidak berhenti sebenarnya teman-teman. Ada PR lain yang harus kita kerjakan, yaitu what is the best solution. Nah, sebagai manusia, memang kita hanya kita mencoba untuk memplanning ya, apapun yang akan kita kerjakan mungkin setelah pursuing higher degree. So it's just a plan, but we try our best ya. Nah, kita mencoba untuk apa sih solusi terbaik ketika ingin menyelesaikan problem ini. Nah, dari situ kita lihat dan kita ukur kira-kira kontribusi kita apa nih. Nanti kita akan membuat planning kita apa yang akan kita lakukan setelah kita lulus atau graduate from the degree atau setelah lulus kuliah apa yang akan kita lakukan. Nah, ini akan baik kalau misalnya teman-teman bisa menuliskan future plan itu dalam bentuk short and long term plan. Kenapa kok dibagi dua? Kenapa nggak secara general aja? It's a good point also that I learned throughout my journey because if you kalau teman-teman misalnya bisa membreakdown your future plan into short and long term, it makes your vision can be more measurable. Teman-teman bisa menjadikan visi ini lebih terukur gitu. Jadi kalau misalnya nih kita, misalnya I want to be an expert, profesor misalnya, profesor di bidang A. Oke, untuk jadi profesor di bidang A pasti kan ada tangga kecilnya. So, tangga kecil inilah yang kita juga tuliskan dalam short term plan kita itu gitu. Jadi bukan hanya the big achievement, but also the journey that we take along to attain our main goal yang nantinya di long term plan itu. Gitu. Jadi ini akan lebih terukur, lebih make sense juga, lebih jelas juga dan kuat seperti itu. Dan yang perlu kita bear our mind ketika kita menuliskan visi ini bukan kayak sistem kebut semalam. So it's a journey to find ourselves that we have to think, we have to reflect to ourselves in more than like 1 month, 3 months, 4 months. So it's kind of long journey karena kita mencoba untuk merefleksikan apa yang terjadi di sekitar kita, mengkoneksikan dengan apa yang ada, potensi yang ada di dalam diri kita, seperti itu. So, teman-teman ketika membuat visi ini, pastikan sudah jauh-jauh hari sebelum pendaftaran beasiswa itu sendiri. Oke, nah masuk ke tahapan selanjutnya, how to prepare my scholarship application.
mempersiapkan aplikasi beasiswa itu sebenarnya bukan hanya secara administratif. So one thing that I also learn from my experience, kita juga harus mengenali karakteristik pemberi beasiswa antara A dan B dan C itu berbeda gitu. Nah, di sini ketika kita mengetahui karakteristik pemberi beasiswa A, B, atau C, kita akan tahu, oh ternyata yang mereka mau tuh seperti ini. Penerima beasiswa A misalnya memiliki karakteristik yang hampir semuanya sama, karena that's what they are looking for. Itu apa yang mereka cari seperti itu. Dan visi tadi yang kita we build in the first time itu adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan pemberi beasiswa seperti itu. So di sini contoh aja ya teman-teman, misalnya nih kalau untuk pursuing higher degree in the UK untuk S2 itu teman-teman bisa ada beasiswa LPDP, ada beasiswa Chevening. LPDP punya karakteristik dia punya nilai-nilai yang dibangun misalnya seperti integritas yang kuat, profesional, kesempurnaan seperti itu. So you have to research more, oh apa sih yang dimaksud dengan integritas yang kuat, profesional seperti apa, kesempurnaan seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya nih Chevening, Chevening itu mencari sosok pemimpin yang memiliki pengaruh yang kuat seperti itu. So, ternyata kita pernah nih punya experience seperti ini. Jadi nanti itulah yang akan menghubungkan kita dengan pemberi beasiswa tersebut. Nah, setelah itu baru kita juga riset apa saja yang dibutuhkan saat pendaftaran dan tahapannya. Oke, I still have 5 more minutes. Oke. Nah, ini sedikit common requirement, administratif requirement untuk applying scholarship yang banyak scholarship minta biasanya seperti kemampuan bahasa Inggris, esai, LOA, surat referensi. Nanti akan dibahas lebih dalam oleh Ustadz Puluhan, ya. Nah, saya akan langsung menuju ke menulis esai beasiswa atau motivation letter. It's the most important part of applying scholarship. Why? Karena ini salah satu cara mereka untuk mengenali calon penerima beasiswa. Dari sini mereka tahu apa saja sih yang membedakan mereka dari pendaftar-pendaftar yang lainnya. Seperti itu. Menulis esai ini, kalau boleh saya bilang it's not that easy karena kita harus tadi ya, starting from building the vision, kemudian reflecting on some of our achievement which were great and we put on our essay seperti itu. Dan bagaimana sih kita bisa menulis esai yang baik dan berbeda, membedakan kita dengan yang lainnya. First of all, be genuine and original. Kita harus benar-benar jujur, kita harus benar-benar as original as you can, seperti itu, karena it's all about yourself. Kita tidak bisa making up story. Yang bisa kita lakukan adalah this is our journey, seperti itu. Try to represent your journey in the original way. Nah, satu hal juga yang kadang-kadang sering banyak mungkin beberapa teman-teman yang sering bertanya kepada saya, gimana sih caranya menulis esai yang baik itu dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Kadang-kadang kita kayak bertele-tele terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke poinnya, tapi sebenarnya kita harus menjawab dulu pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan minta apa, kita jawab dulu, seperti itu, gitu. Dan poin yang ketiga juga, kita juga memperhatikan berapa maksimal jumlah kata yang bisa dituangkan atau kita tulis. Karena beberapa dari beasiswa itu hanya, for example, requires 400 words only, seperti itu. Dan itu berdampak ke cerita yang akan kita tuangkan. Jadi teman-teman mungkin bisa fokus ke 1 atau 2 cerita unik dan membanggakan, seperti itu, yang kita tuliskan dalam 3C, clarity, coherence, and also conciseness. Jadi mengalir, padat, tapi tetap berisi, gitu. Makanya kenapa kita tidak bisa bertele-tele, karena tadi jumlah kata yang terbatas mungkin, dan juga kita dituntut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, seperti itu.
Dan pastikan untuk tidak mengcopy hasil karya orang lain. Jadi kembali lagi ke the first rule ya, be genuine and original as much as you can, seperti itu. Karena ini nanti akan diklarifikasi ketika teman-teman masuk ke tahapan wawancara, gitu. Jadi akan dikonfirmasi lagi bagaimana pengalaman-pengalaman yang teman-teman sudah tuliskan dan tuangkan di dalam motivation essay ini, seperti itu. Dan untuk menulis essay ini, satu hal yang mungkin bisa saya pesan, mungkin kita bisa menggunakan pattern, mungkin kita bisa menggunakan isi yang sama ya teman-teman, isi yang sama untuk setiap beasiswa. Karena kan satu beasiswa ke beasiswa yang lain punya tema yang sama, tetapi kita tidak bisa menuangkan copy paste untuk misalnya esai beasiswa A untuk esai beasiswa B, karena pertanyaannya pasti beda. Jadi kita draft ulang lagi, cerita yang dituangkan mungkin bisa sama, tetapi penulisan draft esainya akan berbeda gitu. Jadi setiap esai untuk setiap beasiswa pasti akan berbeda, tapi kalau ceritanya mau dituangkan itu sama, that's fine, definitely fine, tapi pastikan kita menjawab pertanyaan yang diberikan. Baik, I think that's all from me. So if you do have any question about what I have shared with everyone in here, just put it. Probably you want to raise your hand later. You can ask me or put your question on the chat box. I try to answer my best. Terima kasih, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustadzah Nuha. Thank you, Ade, untuk semua pemaparannya. Ini pasti teman-teman udah langsung mencatat nih dan udah pada penasaran, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, sebelumnya mungkin bisa teman-teman di sini bisa ngasih reaction-nya, reaction love, or reaction clap, or reaction. Oke, baik. Terima kasih sudah ada.